mati itu masih beramal atau tidak? Orang mati tidak beramal. Orang mati tidak beramal. Itu kaedahnya ya. Oke. Waktu Nabi Isra Mi'raj. Pas Nabi Isra Mi'raj nampak pohon kayu di bawah. Tanyanya Jibril. Itu pohon kayu apa Jibril? Itu pohon kayu tempat Musa waktu terusir dari Fir'aun. Pas dia lagi bingung berdiri, mau kemana? Tak jauh setelah itu, nampak kubur Nabi Musa. Itu kubur Nabi Musa. Yusalli fi qabrihi. Nabi Musa sholat di kuburnya. Sekarang saya tanya, orang mati beramal enggak? Tadi antum bilang enggak. Habis itu sampai ke Baitul Maqdis, ditambatkannya buraknya, dan Nabi SAW sholat. Di belakang dia lihat Nabi Ibrahim jadi makmum. Nabi Ibrahim masih hidup atau meninggal? Meninggal. Sekarang saya tanya, orang meninggal beramal tidak? Beramal, itu Nabi Ibrahim. Habis itu Isra Mi'raj, bertemu dengan nabi-nabi. Nabi-nabi itu beramal. Jadi yang dimaksud manusia kalau mati putus amalnya. Yang dimaksud putus amal itu maksudnya amal taklifi. Amal beban. Beban sholat putus. Beban puasa putus. Taklif. Orang yang dibebani itu disebut dengan mukallaf. Orang yang dibebani hukum. Jadi setelah mati, amal yang bersifat beban yang putus. Yang tidak bersifat beban, tidak putus. Nanti kaitannya ke, apakah ibu saya masih bisa mendoakan saya? Bisa. Karena amal dia tak putus. Itulah makna orang bertawassul kepada wali-wali Allah itu. Ngapain minta ke wali? Wali kan sudah mati. Wali tidak beramal. Ente ngajinya belum selesai. Wali itu memang sudah meninggal. Tapi amalnya tidak putus. Dia tetap berdoa kepada Allah SWT. Makanya mereka bertawassul kepada Nabi SAW. Setelah Nabi meninggal. Nama kitabnya apa? Kitabnya Ittihaful Azkiya Bijawazit Tawassul Bis Salihin Wal Awliya. Yang menulisnya siapa? Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari Maroko. Ittihaful Azkiya Bijawazit Tawassul Bil Salihin Wal Awliya. Karena mereka tak putus amal. Oh, mak saya sudah meninggal Pak Ustadz, dia tak bisa mendoakan saya lagi. Bisa. Ziarah antum ke kuburnya. Bacakan Al-Fatihah. Dia mendoa kepada Allah SWT. Antum doakan dia, Allahumma fillaha warhamha. Antum sampaikan supaya dia mendoakan antum atas segala kesulitan. Putus amalnya. Amal taklifi dia yang putus. Itu tentang masalah. Kemudian orang mencari wali itu untuk apa? Dia mau apa ke wali itu? Dia mau melihat orang menggenggam air bisa jadi es. Enggak perlu cari wali, cari aja pesulap. Banyak pesulap yang bisa menggenggam jadi es batu. Banyak yang bisa. Dia mau cari wali itu supaya didoakan karena doanya makbul. Doa ibunya makbul. Doa bapaknya makbul. Mana yang lebih makbul? Ibu. Dalilnya mana? Ummuka, abuka. Ada dalilnya. Jadi orientasi orang mau ketemu wali itu apa? Ustadz, ada nggak keinginan mau ketemu wali? Ada. Terus kalau Ustadz ketemu sama wali, Ustadz minta apa? Saya minta dua aja. Yang pertama, didoakannya saya supaya dosa saya diampunkan Allah. Yang kedua,
didoakannya saya supaya saya masuk surga sama dia. Itu aja. Tak ada saya tes, coba jalan di atas air. Ada keinginan saya jumpa sama wali. Percaya Ustaz wali itu ada? Ada, karena Quran nyebut ada. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam hadis pun ada. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku izinkan dia untuk berperang. Wali itu ada. Kalau Ustaz ketemu sama dia, dua itu aja cuma aku minta. Doakan Allah mengampuni dosaku. Doakan supaya Allah memasukkan aku ke surga bersamamu. Andai ketemu. Udah saya siapkan. Supaya jangan sampai pas ketemu bingung. Antum kalau ketemu mesti antum rencanakan. Supaya pas ketemu, aku wali, kau mau apa? Pas sedang itu hilang. Kalau antum mau ikut doa itu, apa-apa. Apa sebenarnya yang diinginkan orang itu kalau ketemu wali? Apa mau minta angka SDSB? Lagi-lagi balik kepada ilmunya. Ilmu dia tentang kewalian, untuk apa itu wali, siapa itu wali, apa yang diharapkan dari wali. Malah banyak yang ingin mau jadi wali. Ingin jadi wali. Dianggapnya wali itu PNS. Ada pula di beberapa daerah mudah sekali jadi wali. Kalau nyeleneh-nyeleneh dikit, wali. Agak error-error dikit, wali. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia ini, lebih mudah jadi wali daripada jadi caleg. Kalau caleg kan mesti ngurus surat kesehatan. Sehat jasmani rohani. Ini nggak sehat, wali. Jahil. Bangga dianggap wali. Pembodohan. Bangga dianggap wali itu pembodohan. Diagungkan, dimuliakan. Nauzubillah. Semuanya berawal dari kejahilan terhadap agama. Makanya agama ini mengeluarkan orang dari menyembah manusia kepada menyembah Allah. Dan orang-orang alim itu yang takut kepada Allah nggak mau dia membodohi umat. Saya tak mau masyarakat ini menjadi pembodohan. Beragama ini mencerdaskan, bukan membodoh. Wallahu a'lam bishawab. Nabi tahallul. Tahallul kan Nabi gundul. Muhalliqin. Muhalliqin cukur habis. Muqassirin potong pendek. Jadi waktu dia tahallul rambutnya itu rambutnya itu diperebutkan oleh sahabat. Nabi itu kalau berwudu, air wudunya itu diperebutkan sahabat. Nabi pas tahallul, maka rambutnya itu bagi-bagi habis. Bayangkan lebat rambut Nabi itu. Berapa ratus ribu rambut Nabi itu yang dibagi-bagikan. Jadi kalau dikatakan ada tak rambut Nabi? Ada. Dalilnya mana? Hadis tentang haji wada. Waktu Nabi tahallul, rambutnya dibagi. Apakah yang sampai ke kita itu rambut Nabi? Bagaimana cara memeriksanya? Maka sebagian ulama berijtihad. Setelah mereka berpikir atau mungkin dapat ilham. Salah satunya yang berijtihad bahwa Nabi itu punya kelebihan tak sama macam kita. Contoh keringatnya. Keringatnya wangi. Dicium oleh Anas bin Malik. Atyabu min rihil miski. Maka kalau begitu tak sama. Lalu kemudian darahnya. Darahnya diminum oleh sahabat yang disuruh membuang habis berbekam. Itu menunjukkan darahnya tidak amis. Karena kalau amis muntah dia. Maka rambutnya menurut sebagian menguji rambut itu asli atau tidak. Antum bakar aja. Kalau terbakar berbau, berarti rambut orang. Cuman kan ini masukkan di kaca. Gimana mau membakar? Kalau ada tim UAS ini membawa, ada sekarang yang antum bawa. Dia bilang, Ustadz ini saya punya rambut Rasulullah. Bakarin. Kalau terbakar berbau, kita rambut siapa? Tidak tahu.
Kalau rambut Nabi. Cuman kalau yang menunjukkan itu orang terhormat kan nggak mungkin kita. Kan suul adab kan. Syekh, boleh kita makan nggak? Apa kau bilang itu? Ya? Tabarruk dengan rambut dilakukan oleh Khalid bin Walid. Waktu dia minta pecinya hilang, suah hilang. Mana peci saya? Kata sahabatnya, apa ente bingung, peci banyak dijual di pasar. Bukan masalah peci, ada rambut Nabi di dalam. Itu dalil tabarruk dengan rambut Nabi. Tapi rambut Nabi, memang dia mengambil rambut Nabi itu disimpannya. Khalid bin Walid. Nah, yang jadi masalah, siapa yang mau memastikan? Kumpulkan rambut-rambut itu kan ada ilmu gen. Ada ilmu gen kan? Ilmu apa namanya itu? DNA. Nah, cek rambut yang dibilang dari ini dengan itu sama tadi. Kalau beda, yang mana yang Nabi? Masa satu kepala rambutnya beda-beda? Jadi ada masalah-masalah itu usulnya benar. Pokok kayu ini usulnya benar, cabangnya udah stek dari pohon lain. Tentang tabaruk dengan rambut, benar. Tentang bahwa ada rambut Nabi dibagi-bagikan, benar. Ada dalilnya. Apakah itu rambut Nabi? Apakah bertabaruk dengan rambut Nabi? Wallahu a'lam. Kalau saya bertabaruk dengan yang pasti-pasti. Bertabaruk dengan orang tua, bertabaruk dengan orang soleh, bertabaruk dengan menghafal Quran. Antum kalau menghafal Quran itu kan jelas tabaruknya. Kalau rambut ini kan belum jelas. Kenapa lebih percaya kepada yang jelas daripada yang belum jelas? Karena yang jelas ini berat. Kalau itu kan ringan, tinggal datang, foto, cium, update status.